Melanjutkan dari part sebelumnya di mana saat ini para pasukan Ning Feng kedatangan para penantang. Di sana Yunzo bersuara, agak lucu sekali ketika orang-orang seperti kalian mencoba untuk masuk ke dalam universitas top. Dan dengan kedatangan dari orang-orang ini membuat Su Ting pun tahu jika mereka semua berada di Supernova List. Yunzo pun kini mulai bangga. Dia mengatakan, hahaha, sepertinya reputasi kita tidak buruk dan tim kita ini mudah untuk dikenali. Kemudian Su Ting juga mengatakan dalam hatinya, mereka ini bukan dari sekitar Kinyu City, jadi kenapa mereka ada di sini? Tak lama kemudian Wang Yu mengatakan kepada tim itu, kita ini sedang leveling, apakah kalian butuh sesuatu? Di sana Yunzo lantas berkata, Wang Yu, kami datang ke sini secara khusus untuk mengajukan pertanyaan. Apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan tim kami? Su Ting pun sangat terkejut mendengar hal yang semacam itu, begitu juga dengan Dasu. Kini, Wang Yu mengatakan jika dia tak tertarik sama sekali, karena dia sudah punya tim sendiri. Yunzo yang mendengar hal itu kemudian mengatakan, saya tahu, tim Anda juga punya seorang penyihir seperti Zhao Cheng, yang duduk di peringkat ke-14 dalam daftar Supernova Nasional. Jika dia mau, dia juga bisa datang dan mencobanya. Meskipun peringkatnya sedikit lebih rendah, saya akan mempertimbangkannya demi Anda ini. Namun sayangnya Wang Yu kembali mengatakan, apakah saya perlu menjelaskan berulang-ulang, saya tidak ingin bergabung dengan tim lain. Yanzo yang mendengar hal itu kemudian mengatakan, hei, jangan terburu-buru dulu untuk menolak. Di kota kecil seperti kota Kinyu, informasi di sini mungkin sedikit ketinggalan zaman. Biar saya terangkan kepada Anda. Ya, karena seringnya terjadi anomali di alam rahasia, monster menjadi semakin sulit untuk ditangani, yang membuat ketiga universitas besar tersebut meningkatkan standar masuk mereka. Tahun ini, mereka hanya merekrut tim atau individu elit dengan persyaratan yang sangat menguntungkan, tapi slotnya terbatas sekali. Ini adalah kesempatan emas. Semua individu yang ada dalam daftar ini sedang merombak tim mereka, tidak terkecuali kami ini. Alasan memilih untuk mengundang Anda adalah karena reputasi Anda ini. Jangan lupa, Anda ini juga ditakdirkan untuk menjadi orang yang kuat. Bukan seperti mereka semua ini, yaitu timmu ini. Kelemahan adalah dosa yang sangat besar. Wang Yu yang mendengar hal itu kini tampak geram dan langsung mengeluarkan senjatanya. Namun, si Yanzo mengatakan, jangan terlalu bersemangat. Kau seorang pemanah, tidak akan mau melawanku di tempat seperti ini. Apakah kau ingin mencobanya? Di sana Su Ting lantas mengatakan kepada Wang Yu, lupakan saja. Mari kita cari tempat lain untuk naik level dan abaikan orang-orang ini. Su Ting dan yang lainnya pun kini beranjak untuk pergi, begitu juga dengan Ning Feng. Ning Feng kini mulai mengatakan dalam hatinya, orang ini benar-benar mencari masalah. Wang Yu baru saja membangunkan profesi baru. Tidak yakin apakah dia bisa mengalahkan pasukan ini. Ketika Ning Feng tengah memikirkan akan hal itu, tiba-tiba salah satu orang dari Yanzo kini menantangnya, yaitu Li Ke. Li Ke mengatakan, apakah kau ini Xiao Zhen atau bukan? Ning Feng mengatakan, jika dia bukanlah si Xiao Zhen itu. Li Ke mendengar itu kini mengatakan, kalau begitu pergilah kau sampah. Mendengar kata-kata yang remeh seperti itu membuat Ning Feng tampak kesal. Dan di saat ini terjadi, tak diduga, sosok dari Dasu lantas langsung maju di hadapan Ning Feng sambil berkata, hei, kau pria, jangan bertindak terlalu jauh. Li Ke mendengar ini kemudian mengatakan, jadi bagaimana jika saya ingin bertindak terlalu jauh? Apakah Anda bisa untuk mengontrol perkembangan tubuh saya ini? Ya, tiba-tiba sosok dari Li Ke menyerang ke arah Dasu itu sehingga Dasu mencoba untuk menahannya. Dasu pun kini tak bisa untuk menahan gempuran dari Li Ke itu sehingga dia terpukul mundur. Dan dengan kondisi ini, Wang Yu sedikit kesal dan mencoba untuk membantu, tapi dia malah dihadang oleh sosoknya si Yanzo. Wang Yu mengatakan kepada Yang Zhu, menyingkirlah dari sini sekarang juga. Tetapi Yang Zhu tidak peduli akan hal itu dan kembali mencoba untuk menghadang. Di tengah apa yang terjadi ini, tak diduga sosok dari Dasu benar-benar terluka. Dia sadar sepertinya ada beberapa tulang rusuknya yang patah karena serangan tadi. Atas kondisi ini juga Dasu menyuruh Ning Feng untuk cepat pergi, sementara dia yang akan mencoba untuk mengalahkan sosok dari Li Ke ini.
Tapi Li Ke semakin menantang. Dia kini kembali meremehkan sosok dari si Dazu itu. Namun Dazu tak menyerah. Dia bergegas untuk memberikan pukulan ke arah Li Ke. Namun pukulan yang semacam itu lantas langsung dilawan oleh Li Ke. Dan di saat yang bersamaan juga Wang Yu dan juga Su-Ting mulai mengambil peran untuk melakukan penyerangan. Ketika sosok dari si Dazu dalam keadaan yang sangat genting, tiba-tiba ada satu tangan yang langsung menghadang pukulan dari Li Ke itu. Dan ternyata itu adalah si Ning Feng. Ning Feng berhasil untuk menahan serangan dari Li Ke itu. Dengan kondisi ini Wang Yu tampak sangat terkejut. Begitu juga dengan Su-Ting dan Sui. Tak cuma mereka, para pasukan dari Yanzhou juga mengalami keterkejutan. Di sana sosok dari Li Ke tak mampu untuk bergerak lagi, dan kini dia pun hanya bisa mengatakan dalam hatinya, bukannya pria ini berpakaian seperti magi, tapi kenapa dia punya kekuatan tempur yang begitu luar biasa. Kemudian tangan dari Li Ke dicederai oleh si Ning Feng, sehingga Ning Feng kini mulai mengambil alih pertempuran. Ning Feng kini berhasil melempar jauh tubuh dari si Li Ke itu, sehingga membuatnya benar-benar terpukul ke belakang. Atas adanya hal yang semacam ini, Li Ke pun kini terbentur oleh bebatuan yang ada di sana dan mengalami luka yang cukup signifikan. Si Ning Feng mengatakan kepada si Li Ke, sampah sepertimu berani untuk macam-macam. Dan dengan kekalahan Li Ke, Yanzhou mencoba untuk mendekat ke arah Li Ke, tetapi dari arah belakang, sosok dari Wang Yu lantas memanahnya begitu saja, sehingga si Yanzhou pun terkena panahan itu. Wang Yu dan juga Su-Ting pun kini merasa senang dengan adanya hal itu. Dan dengan seluruh apa yang terjadi ini, si gadis pun mengatakan, ini tak dapat untuk disangka. Si magi yaitu Ning Feng itu mengalahkan berser dengan tangan kosong, dan si pemanah menghadapi tangker dalam jarak dekat. Ini sangat mustahil sekali. Padahal Gu Yunzhou dan Li Ke adalah elit supernova. Kemudian Ning Feng mulai berkata kepada yang lainnya, aku hanya berharap untuk tetap rendah hati, menangani satu atau dua hal dengan tenang, tapi mereka memaksaku untuk mengungkapkan semuanya. Ning Feng pun sadar jika saat ini akan segera terjadi masalah yang cukup besar. Kemudian Ning Feng pun mengatakan kepada Su-Ting, Su-Ting jangan berdiri di sana. Dalam kebingungan, cepat rawat Dasu itu. Su-Ting bergegas untuk mengobati Dasu dalam kelukaan yang dimiliki oleh Dasu itu. Kemudian Ning Feng mengatakan, Dasu, apa yang akan dilakukan dengan orang itu sekarang? Si Dasu pun mengatakan, aku juga tak tahu, aku akan ikut saja. Dan dengan respon yang semacam itu membuat Ning Feng mengatakan dalam hatinya, sikap semua orang terhadapku tiba-tiba menjadi sangat hormat. Meski begitu Ning Feng mengatakan, dalam kasus ini, pergi dan ambil peralatan orang-orang itu. Pikirkan ini sebagai cara untuk balas dendam. Sosok dari Dasu pun paham akan hal itu. Dengan kondisi ini membuat Yanzhou pun mengatakan, ini adalah perampokan, beraninya kau. Ya, tiba-tiba sebuah serangan kejutan diarahkan ke arah Yanzhou itu untuk memberikan Yanzhou peringatan. Ning Feng kemudian mengatakan, apa yang kau katakan? Coba sebutkan itu lagi kalau kau berani. Namun sayangnya, Yanzhou pun kini tampak sangat ketakutan. Dia kini mengatakan, sebenarnya peralatan yang aku pakai sangat jelek. Jika kau suka, jangan ragu untuk mengambilnya. Kemudian Ning Feng mulai mengatakan kepada sosok dari Yanzhou itu, kau menunjukkan akal sehatmu. Aku lebih suka tidak menimbulkan masalah, tapi jika aku menangkap tanda-tanda pembalasan darimu setelah ini, maka kau akan merasakan akibat fatalnya. Yanzhou yang mendengar hal itu kemudian mengatakan, itu tidak akan terjadi. Ini sebenarnya adalah kesalahan kita sendiri, karena kita buta terhadap situasi. Maka maafkanlah kita ini. Tak lama kemudian, si gadis di timnya Yanzhou juga menyerahkan berbagai peralatannya, sehingga itu lantas langsung dikumpulkan oleh Su-Ting. Kini, Ning Feng pun tahu jika gadis ini cukup bijaksana, dan si gadis pun mulai pergi bersama dengan para pasukannya itu. Sementara itu, para pasukan dari Ning Feng kini kembali melanjutkan petualangannya. Kali ini, di dalam perjalanan Wang Yu mengatakan, aku awalnya berencana untuk membantumu naik level, tapi siapa yang berpikir jika kau sudah sangat hebat? Ning Feng yang mendengar hal itu mencoba mengatakan, haha, kau tahu, aku baru saja awaken.
Terlalu sombong dapat menimbulkan masalah. Si Wang Yu paham akan situasi itu. Dia kini kembali mengatakan, "Jika tidak ingin bicara, aku tidak akan bertanya lebih lanjut. Kau sepertinya sangat mencoba untuk menjadi misterius." Ning Feng pun tahu jika UR ini masih paham dengan sifat yang dia miliki. Kemudian meski Ning Feng bertingkah seperti ini, Wang Yu tetap mengatakan kepada Ning Feng, "Pokoknya, apapun yang kau lakukan, aku bahagia untukmu." Ning Feng pun tersenyum bahagia. Setelah itu Suting mengatakan kepada Ning Feng, "Bos, apakah kau sudah memutuskan universitas yang mana yang akan kau masuki?" Si Dasu juga mengatakan hal yang sama. "Bos, sudahkah kau memutuskan guild mana yang akan kau masuki?" Ning Feng pun menjawab itu dengan mengatakan, "Aku belum memikirkannya." Kemudian Suting dan si Dasu sadar jika hal yang dilakukan oleh bos saat ini sangat tepat sekali dan tidak buru-buru dalam mengambil keputusan. Dasu bahkan mengatakan, "Jika aku menjadi seperti bos, itu sangat luar biasa, dan aku tidak akan khawatir tentang ujian masuk perguruan tinggi sama sekali lagi." Di belakang mereka, yaitu Sui, kini cukup kelelahan karena mereka semua berjalan begitu cepatnya. Kemudian dalam hatinya si Ning Feng dia pun mengatakan, universitas dan guild adalah tempat di mana peraturan dan regulasi sangat ketat, dan selalu ada risiko pengungkapan rahasia secara tak sengaja. Bagiku, sepertinya tidak perlu untuk bergabung. Kemudian Ning Feng berkata kepada yang lainnya, "Hei teman-teman, aku pikir kita bisa lebih jauh ke depan untuk naik level lebih cepat. UR dapat menangkap lebih banyak monster setiap saat, dan aku akan menangani monster kuat lainnya. Dan kalian hanya perlu membersihkan sisanya saja." Suting pun sangat senang karena bos sudah benar-benar memimpin keadaan. Ning Feng lagi dan lagi mengatakan dalam hatinya, "Meskipun aku tak dapat menggunakan mantra terlarang saat ini, dengan peningkatan atribut dan pasif skill, aku dapat memanfaatkan mantra yang terpasang dengan baik dengan equipmentku." Beberapa saat kemudian, si Ning Feng pun pulang ke kediaman. Di sana dia pun disambut oleh Duan. Di dalam hatinya, Ning Feng pun mengatakan, "Setelah berhari-hari bekerja keras, aku hanya berhasil meningkatkan 1 level saja. Jika bukan karena ramuan XP kemajuanku, ini akan lebih lambat. Aku menjadi sangat terbiasa menggunakan mantra terlarang untuk meratakan dan mengalahkan monster tingkat tinggi, sehingga aku hampir lupa ini adalah kecepatan standar leveling. Secara umumnya, seseorang yang luar biasa seperti UR Supernova yang level jangkauannya menyelesaikan transformasi kedua dalam waktu 2 tahun. Tapi, untuk rata-rata 1 atau 2 profesi bintang, alih-alih tergantung pada naik level dengan mengalahkan monster tingkat rendah setiap hari, lebih sederhananya untuk hanya menghadapi dan menghadiri universitas reguler." Saat ini Ning Feng hanya bisa mengatakan, "Tidak apa-apa, aku tak ingin terlalu memikirkannya. Aku hanya akan menikmati waktuku untuk beberapa hari. Lagi pula, apa gunanya menjadi lebih kuat jika aku stres seperti orang gila?" Ning Feng pun kemudian bermain game dengan Duan untuk menghabiskan waktunya. Tak cuma bermain game, Ning Feng juga berbelanja makanan untuk mengisi perutnya yang kosong. Beberapa saat kemudian Ning Feng mendapatkan telepon dari Yanxin, di mana Yanxin mengatakan, "Halo Tuan Ning, segera ada lelang, dan saya dengar ada beberapa barang yang sangat bagus untuk diambil. Master Tang ingin bertanya apakah Anda tertarik berpartisipasi." Mendengar apa yang terjadi ini membuat Ning Feng mengatakan, apakah Master Tang sebagai penanggung jawab pengganti Master Wang itu? Sosok dari si Yanxin mengatakan jika itu benar sekali. Ning Feng pun akan berusaha untuk pergi ke sana karena dia juga sedang bosan berada di rumah. Ning Feng bergegas untuk melakukan itu dan pergi bersama dengan si Duan. Singkatnya pertemuan terjadi di antara mereka, dan di sana sosok yang baru memperkenalkan dirinya kepada Ning Feng. "Halo bos, nama saya Tang Hichai dan saya appraiser di cabang Kinyu dari Yansheng Trading Center." Ning Feng pun mengatakan senang bertemu denganmu Master Tang. Di dalam hatinya, Master Tang pun mengatakan, "Sebelum aku tiba, Wali Kota Chai secara khusus memberitahuku untuk mengupas pelayanan yang sangat baik untuk tuan muda ini. Menurut Wali Kota Chai, itu akan baik-baik saja bahkan jika seluruh Yuanxing berputar di sekitarnya sendirian." Di sana, Master Tang menyuruh Yanxin untuk memberikan katalog lelang kepada si Ning Feng agar Ning Feng bisa melihatnya. Ning Feng bergegas meraih itu dan mencoba untuk melihat semuanya. Namun dia sadar jika banyak yang tak berguna baginya di tempat ini. Kemudian ketika dia mengklik lagi,
Dia pun kini sadar jika ada sesuatu yang menarik baginya. Dan dengan kondisi ini, Pak Tua alias Master Tang mengatakan dalam hatinya, oh tidak, Tuan Ning menggesernya sangat cepat. Dia sadar jika Ning Feng kesulitan untuk memilih karena banyak barang yang tidak terpakai. Kemudian Ning Feng sangat terkejut ketika melihat sesuatu yang ada dalam katalog itu. Di sana Master Tang mengatakan jika pilihan yang Ning Feng lihat saat ini adalah hal yang cukup baik. Yah, Master Tang menjelaskan ini adalah ramuan XP terbaru. Ini mampu memperoleh peningkatan XP sebesar 100%. Sangat jarang ada dan paling cocok untuk petualang tingkat tinggi yang ingin naik level dengan cepat. Mengetahui adanya hal yang semacam ini membuat Ning Feng teringat akan produk ciptaannya yang sebelumnya dibuat bersama dengan Sui. Ning Feng tak menyangka jika hal ini bocor begitu saja. Duan juga tampak terkejut akan hal ini. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part ke-8 pun berakhir sampai di sini.